Nah, halo Pak, bagaimana cara direksi yakin untuk mengakuisisi anak perusahaan? Dari Fernaldi. Ya, katanya gini, gimana sih direksi tuh yakin untuk akuisisi perusahaan? Jadi ya mungkin berdasarkan pengalaman atau gimana Pak? Jadi yakin nih perusahaan yang diambil, anak perusahaannya bakalan lebih mantap nanti untuk mendukung kinerjanya MITI ke depan. Ya, sebetulnya gini Bu, sebetulnya si karya leluhur dan karya lain tadi, sebetulnya awalnya kan secara nggak langsung miliknya PT Inti Bina Utama atau Ibu. Benar. Sehingga kalau dibilang yakin karena milik kita gitu, ya kan? Nah, benar. sehingga Inti Bina Utama kan sebagai standby bayarnya dari revisi yang MITI itu, sehingga tadi kalau bahasanya Bu Rita adalah backdoor listing gitu tadi bilang kan. Sehingga karya leluhur dan karya lain tadi sebelumnya milik Inti Bina Utama. Sehingga setelah pasca itu dengan Renisu dan Ibu sebagai pembeli siaga, pasca akuisisi itu sehingga yang sebelumnya Ibu sebagai pengendalinya karena lain, sekarang Ibu menjadi pengendali karena lain melalui MITI, sehingga MITI tetap masih kendalikan Ibu. Sehingga kalau bagaimana yakin, ya yakin karena milik Ibu sendiri gitu Bu. Karena memang udah tahu ya Pak bisnisnya, prospeknya, semuanya udah di dalamnya. Oke. Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit Bu Rita bahwa memang kayak bahasa lain, karena lain dan stevedoring adalah perusahaan-perusahaan yang memang kita manage cukup lama dan kita tahu persis mengenai apa-apa yang bisa kita laksanakan dengan anak-anak perusahaan ini. Jadi MITI betul-betul menjalankan usahanya melalui anak perusahaan ini. Dan kita sudah menguasai persis perusahaan ini cukup lama dan perusahaan ini sendiri sudah beroperasi cukup lama sehingga kami yakin dengan akuisisi ini dapat lebih meningkatkan mutu ke depan. Mungkin itu Bu. Oke. Ya karena memang MITI ini udah perusahaan yang udah sangat matang ya Pak, udah sangat mature, sangat pengalaman, jam terbang, jadi ya pasti udah tahu lah, apalagi anak-anak usahanya juga udah memberikan potensi cuan atau bukan potensi, memang udah memberikan kontribusi keuntungan yang sangat baik ya Pak ya. Oke. Terus mungkin kita juga akan nanya nih, yang ini. Terus kalau saya baca kan MITI juga pengen ada rencana nih Pak mau nambah saham di PT Karya Abadi Luhur atau KAL. Yang pastinya tuh sangat ngaruh banget loh Pak itu ke kinerja MITI karena ini PT KAL ini juga kontribusinya cukup besar ya Pak ya untuk MITI. Mungkin bisa diceritain tuh Pak kira-kira nanti pengaruh ke depannya gimana? Silakan Pak Edi. Oke, baik. Jadi kan tadi di awal kita sebutkan bahwa saat ini MITI memiliki kepemilikan saham di PT KAL sebesar 70%. Ya, saat ini baru 70%. Nah, KAL sendiri dia menyumbang total revenue di MITI mencapai 66% dan menyumbang laba di MITI mencapai 50% lebih. Nah, tetapi yang dimiliki MITI kan baru 70%. Ya, sehingga dengan rencana penambahan ini diharapkan nanti MITI akan mengupgrade laba karya leluhur secara keseluruhnya. Kalau kita ambil pakai data laporan September 2023, sehingga dengan penambahan pemilikan tadi sampai dengan September diperkirakan akan menambah laba MITI kurang lebih 9 miliar rupiah, atau kalau kita setahunkan kurang lebih hampir 12 miliar rupiah kita. Jadi kita harapkan kalau nanti ini sudah terjadi, laba MITI otomatis akan disumbang oleh 100% oleh karya leluhur. Oke. Berarti nanti juga ada significant jump juga ya Pak dari laporan keuangan ya? Dari laba tahun depan. Iya. Laba year on year atau mungkin nanti Q on Q-nya juga akan ada peningkatan ya Pak ya kalau betul.
transformasi ini ya. Ya. Oke, wah, ini sangat-sangat menarik sih. Memang ini kita baru penandatangan pendahuluan baru beberapa hari yang lalu. Kemudian kita harapkan transaksi ini bisa selesai di semester 1 2024, tentunya dengan memenuhi segala aturan yang ada, kita proses lakukan dengan baik gitu. Wow, berarti tahun depan nih banyak sekali story-story yang sangat menarik ya daripada MITI ya, karena memang tahun ini kan sisa ya boleh dibilang mungkin 1-2 bulan deh maksimum, habis itu kita akan liburan. Nah tahun depan nih 2024 kelihatannya banyak katalis-katalis yang sangat menarik ya pastinya, apalagi adanya akuisisi yang penambahan saham ini ya Pak ya, dari pembelian saham SBH ini. Wah, oke. Mungkin kalau teman-teman yang invest ya, ini boleh di-consider, boleh dilihat ya, nanti setelah kita belajar di sini nanti dalemin, oh perusahaannya ternyata udah sangat berbeda dengan perusahaan dulu. Jadi ini mungkin siapa tahu bisa menjadi consideration atau untuk diinvestasikan ke dalam untuk jangka panjang ya Pak ya. Oke. Nah, terus kita juga mau nanya kan tadi kita udah sebenarnya dengar dikit nih pelanggan-pelanggan besar Bapak itu bukan pemain-pemain biasa nih, bener-bener udah skala besar ya Pak. Nah, cuman kita mau tanya lagi nih, siapa lagi sih Pak pelanggan-pelanggan besar MITI? Terus bagaimana MITI bisa mempertahankan kepercayaan pelanggan hingga bisa mendapatkan tender-tender proyek? Karena kayak kita tahu pelanggan besar itu kan pasti mereka sangat hati-hati karena mereka punya nama besar, mereka punya reputasi dan juga pasti milih partner kerja yang mereka bisa percaya juga nih. Nah ternyata MITI ini bisa dapat loh kepercayaan dari mereka. Ini kayak gimana sih Pak bisa dapetin tendernya, sama tadi nasabahnya atau pelanggannya mungkin bisa dikasih tahu Pak siapa aja nih? Sangat biasanya tuh investor suka mau tahu nih siapa sih si MITI tuh, serve-nya siapa aja gitu. Mungkin ini bisa menjadi consider dari teman-teman investor juga untuk nanti kalau invest jadi tahu bahwa company yang kita beli ini sahamnya juga mendapat kepercayaan dari beberapa pelanggan besar seperti yang nanti Pak Edi akan spill ya Pak ya. Silakan Pak Bambang atau Pak Bambang ya mungkin bisa bantu di sini ya Pak. Ya, baik Bu Rita. Jadi saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mulai dari PT Wasesa Lain. Karena PT Wasesa Lain kita khususkan bergerak di bidang offshore. Jadi untuk menunjang pengeboran minyak lepas pantai. Dan untuk itu tentunya karena kita sudah cukup lama berkecimpung di dalam bidang offshore ini, kita tahu persis apa-apa yang harus dilaksanakan di dalam melaksanakan transportasi untuk menunjang kegiatan pengeboran lepas pantai. Untuk itu, kita tentunya harus memberikan masukan dan saran-saran perbaikan di dalam sistem transportasi itu sendiri. Juga di dalam penggunaan transportasinya, penggunaan kapal-kapalnya. Karena perkembangan teknologi itu berkembang begitu cepat. Sehingga kita selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada sehingga betul-betul transportasi di bidang offshore ini dapat berjalan dengan efektif dan safety. Karena untuk safety ini paling penting dalam hal ini. Dan itu untuk di dalam bidang offshore. Kalau di dalam bidang keagenan, kita banyak menangani prinsipal-prinsipal kita. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kita banyak menghandle perusahaan-perusahaan dari Jepang, misalnya contoh seperti tadi Eastern Line, dan juga ada beberapa perusahaan Jepang lain yang bergerak di bidang tanker dan kontainer. Begitu juga kapal-kapal yang dari Korea. Untuk itu pun, karena prinsipal-prinsipal kita sudah menunjuk Karana Line sebagai general agent di Indonesia, sehingga semua kepentingan mereka, kepentingan kapal, kru, dan lain-lain itu semuanya dihandle oleh Karana Line, sehingga semua kargo yang diangkut oleh kapal-kapal prinsipal kita itu bisa dihandle oleh perusahaan kita sendiri, yaitu Karya Api Luhur, untuk menjaga
baik kecepatan daripada pelaksanaan bongkar muatnya maupun mengenai safety dari bongkar muatnya itu sendiri. Jadi di dalam hal ini kita betul-betul memperhatikan service kita kepada mereka karena hal ini sangat penting bagi operation mereka di Indonesia. Dan dapat saya sampaikan di sini yang kita bongkar cukup besar, umpamanya satu kapal itu isinya bisa antara 5.000-8.000 ton. Satu bulan kita paling enggak mengoperasikan menghandle 3-5 kapal. Jadi dalam satu tahun untuk satu prinsipal kita mungkin sudah menghandle sekitar 100 kapal. Itu untuk satu prinsipal, belum prinsipal-prinsipal kita yang lain. Ini sebagai contoh aja. Dan itu tentunya yang kita utamakan adalah service. Jadi kita betul-betul ada komunikasi yang attend terhadap mereka sehingga semua kesulitan mereka, semua kepentingan mereka kita handle dengan cepat. Mungkin itu salah satu cara kita bagaimana kita menghandle prinsipal-prinsipal kita, terutama untuk prinsip-prinsip besar seperti yang banyak kita laksanakan seperti barang-barang pengangkutan alat-alat berat atau pemindahan pabrik. Itu udah sering kita laksanakan seperti United Tractor itu juga untuk alat-alat beratnya banyak yang kita laksanakan di Tanjung Priok ini dan Surabaya dan Balikpapan. Jadi itu salah satu yang kita laksanakan. Selain itu kita juga mengangkut produk-produk seperti dari Krakatau Steel. Jadi baik bahan bakunya maupun steel produknya kita angkut. Jadi kita lihat bagaimana kemana mereka ekspor, itu kita angkut dengan kita mencatat beberapa kapal. Kalau kapal-kapal itu memang available di market, sehingga kita bisa memberikan harga freight yang kompetitif. Karena kita mempunyai network yang kuat terhadap ship owner dan juga brokering vessel, sehingga kita tahu persis posisi-posisi kapal-kapal yang free di market sehingga kita bisa memberikan freight yang terbaik bagi perusahaan-perusahaan itu sehingga kita betul-betul ingin mempunyai peran di dalam pelayaran dan total logistik ini di dalam perekonomian Indonesia. Mungkin itu Bu. Oke, menarik sekali nih Pak. Ternyata pelanggan Bapak itu benar-benar dari yang tadi BUMN hingga perusahaan kontraktor besar seperti United Tractor yang salah satu grup dari Astra itu juga mempercayakan untuk memindahkan berarti alat-alat beratnya dia ya Pak kalau ada pekerjaan tambangan berarti dia mempercayakan juga kerjasamanya dengan MITI ya untuk memindahkan. Wah ini sangat menarik. Termasuk juga Krakatau Steel juga kerjasama ya. Memang berarti klien Bapak ini benar-benar bukan yang kecil, jadi memang udah yang terbukti punya skala bisnis yang sangat besar. Jadi bisnis mereka juga nanti bisa makin dipercayakan ke Bapak untuk ke depannya, Pak ya. Oke. Wah menarik sekali nih. Ternyata kita sampai nggak sadar ya ngobrol tuh udah hampir sejam, tapi saya tuh kayak masih kayak kemes gitu loh Pak, ternyata banyak. Nggak terasa Bu ya? Iya, banyak banget soalnya memang sesuatu yang sangat baru sih dan karena industri pelayaran sendiri kan juga tadi kita bilang diversified macam-macam dan ini MITI pun buat saya sesuatu yang baru. Jadi saya juga di sini belajar nih ternyata banyak sekali pengembangan bisnis ke depannya. Jadi mungkin untuk investor juga nih akan sangat menarik. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Pak. Sepertinya nih belum lama kan MITI baru ngerilis laporan keuangan dan saya lihat tuh peningkatannya cukup signifikan sih kalau menurut saya sih ya dan cukup positif. Nah Pak bisa ceritain nggak faktor peningkatan daripada kinerjanya MITI itu bagaimana? Mungkin Pak Bambang dulu kali ya. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Edi juga bahwa kenaikan pendapatan MITI ini terutama ditopang oleh sektor bongkar muat atau stevedoring, yaitu kurang lebih saya kira 60% lebih ya. Seluruh pendapatan perusahaan itu ditopang bongkar muat. Tetapi perlu diingat juga bahwa apa yang dilaksanakan PT Karya Telur ini tidak terlepas daripada keagenan
kapal-kapal prinsipalnya karena lain. Jadi di sini saya kira sinerginya bagaimana kita menghandle prinsipal kita dengan baik dan kita bisa menghandle bongkar muat itu dengan baik. Sehingga saya kira di sini mungkin kunci utama kita bagaimana kita tetap menjaga hubungan kerja kita yang baik dengan para prinsipal kita. Mungkin itu, Bu. Oke. Mungkin Pak Edi bisa tambahin nih Pak, karena menyangkut keuangan. Angka-angka Pak Edi. Iya. Jadi gini, kan kalau kita di 2023 itu MITI sudah mengkonsolidasi Wasesa lain, pelayaran karana lain, Karya Abdi Luhur, di mana Karya Abdi Luhur juga punya 2 anak perusahaan, yaitu Berkasana Inti dan Karya Tama Interstari. Nah, tentunya kenaikan ini, karena tahun lalu kita hanya 1 entity, sekarang sudah 5 entity. Maka kalau kita lihat di laporan keuangan, revenue kita selama 9 bulan naik 237%. Ya. Nah, kemudian laba bruto kita naik 249%. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah laba sebelum pajak penghasilan meningkat 448%. Menjadi 56,2 miliar dibandingkan tahun lalu hanya sebesar 10,2 miliar. Nah, sehingga kalau ini angka 9 bulan, kalau disetahunkan, kita bisa ngitung lah ya, kalau gitu kan. Nah, kemudian untuk laba di kuartal 3 2003 yang diaturkan ke MITI mencapai 46,23 miliar atau meningkat 438% dari posisi tahun lalu sebesar 8,59%. Ya. Sedangkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Intras Induk sebesar 36,54 miliar atau naik 375% dibandingkan tahun lalu hanya 8,59. Nah, nyambung tadi dengan rencana penambahan kepemilikan MITI di Karya Abdi Luhur, sehingga otomatis nanti laba yang diatribusikan ke induk akan naik sebesar 29% dari laba K itu setelah penambahan saham terjadi. Sehingga laba per sahamnya di kuartal 3 2023 mencapai 10,32 per lembar saham. Kemudian setahun lalu hanya 3,5 rupiah per saham. Kemudian kalau penambahan kepemilikan sahamnya sudah terjadi, tentunya laba per saham diperkirakan bisa mencapai 17 rupiah per saham. Wow, itu loncatnya lumayan jauh loh Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat nih tahun 2020 IPS-nya cuma 4, 2021 4, mungkin kan baru mulai di take over ya Pak ya. Berarti setelah 2022 kan juga masih 4 ya IPS-nya ya. Nah ini 2023 aja udah ada peningkatan yang lumayan. Nah ditambah tahun depan itu akan penambahan saham tadi. Itu berarti akan terjadi lumayan ya loncatan yang cukup signifikan juga ya Pak kalau kayak gitu ya. Ya menarik. Ini pun kalau misalnya keadaannya normal. Nanti kalau ternyata ekonomi kita membaik, karena kan gini, kita kan boleh dibilang kita masuk tahun politik. Tapi biasanya setelah pesta demokrasi ini selesai, ekonomi akan berjalan lebih mungkin lebih lancar daripada. Nah, itu kan mungkin juga akan menjadi katalis yang mungkin menambah omset atau menambah orderan juga nih Pak untuk kedepannya setelah pemilu. Biasa ekonomi itu karena jalannya lebih bagus, kemudian harga saham atau bursa kita biasanya historical juga terjadi peningkatan karena adanya investor asing. Nah kita harapkan dengan berjalannya dengan kinerja MITI yang terus membaik dan meningkat, dan sahamnya juga nanti setelah bursa ini membaik juga akan terjadi peningkatan di harga saham sesuai dengan kinerjanya Pak ya. Oke Pak, mungkin nggak sadar ini kan udah jam 8 ya Pak. Sebenarnya kita tuh kayak 1 jam tapi kok nggak berasa ya Pak. Mungkin kita pas
Pak Bambang bisa kasih closing statement nanti setelah Pak Bambang kasih closing statement, nanti saya akan summary sedikit buat teman-teman deh, kira-kira apa nih. Baik Bu, ya pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Rita yang sudah memfasilitasi kita diskusi hari ini, dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah mengikuti ID Live ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai MITI. Sekaligus transformasi perusahaan menjadi salah satu pemain kunci di sektor pelayaran dan total logistik. Ya. Amin. Transformasi MITI betul-betul adalah tonggak bersejarah dalam perjalanan kami. Keputusan ini betul-betul merupakan langkah strategis yang kami ambil untuk menyambut peluang bisnis yang terus berkembang. Kami yakin MITI dapat memberikan kontribusi positif pada industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui penguatan layanan bisnis kami, MITI berkomitmen penuh untuk berperan aktif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penyediaan layanan perkapalan dan logistik yang terus berkembang dan terintegrasi. Mungkin itu sedikit yang closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, ya sangat-sangat menarik Pak. Ini saya juga doain amin, semoga yang tadi Bapak harapkan berjalan lebih baik daripada yang kita harapkan semua ya. Mungkin saya kasih summary sedikit ya ke teman-teman ya, karena memang MITI ini sangat unik. Jadi transformasi MITI dari sektor energi menjadi salah satu pemain kunci di bidang jasa pelayaran dan total logistik sejak Desember 2022 ini memang membuktikan terjadinya peningkatan kinerja yang cukup positif. Dan MITI juga akan terus memperluas jangkauan bisnisnya hingga mencakup berbagai aspek dalam sektor pelayaran seperti pelayanan agensi kapal, manajemen kapal, logistik yang mengambil peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan pastinya kalau Indonesia setelah pesta demokrasi nanti, pasti kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Mungkin ini dulu ya Pak, bincang-bincang kita atau ngobrol-ngobrol kita. Saya belajar banyak banget hari ini. Saya baru mengerti ternyata MITI ini setelah bertransformasi ada 3 pilar penting di sini yang nanti juga akan menopang kinerja MITI. Dan mungkin nanti kalau marketnya membaik atau memang lagi rame nih sektor pelayaran, nanti hot lagi Pak. Nanti mungkin kapan-kapan kita undang lagi ya Pak ya, untuk memberikan Oke. Mungkin gitu dulu Pak. Terima kasih banyak udah mau hadir di sini, udah mau memberikan sedikit edukasi ke teman-teman semua.